Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Teknik Sipil Ungaris yang saya cintai, kembali lagi di kelas online kita untuk mata kuliah RAB, ya, Rencana Anggaran dan Biaya. Ini pertemuan yang kelima dengan pembahasan yaitu menyusun atau metode perhitungan satuan pekerjaan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan yang pertama bahwa kita mengenal ada dua macam cara untuk menyusun RAB. Ya, jadi ada dua cara menyusun RAB. Ya. Yang pertama itu adalah RAB kasar, dan yang kedua RAB rinci. Ya. Nah, untuk RAB kasar ini, ya, jadi ini RAB yang perhitungannya biasanya hanya didasarkan pada luas lantai bangunan, kemudian dikalikan dengan harga per meter perseginya, ya. Nah, satuan harga bangunan per meter persegi ini biasanya dipengaruhi oleh kelas bangunan, ya, tipe bangunan, kemudian lokasi bangunannya di mana, ya. Kelas dan tipe bangunan itu dipengaruhi juga oleh jumlah lantainya, kemudian struktur bangunannya apakah sederhana, sedang atau berat, ya, kemudian macam bangunan atau macam bahan bangunan yang digunakan, apakah ini sederhana, biasa atau mewah, ya. Nah, biasanya di Bappenas sendiri itu sudah membuat standarisasi, ya, bangunan kelas A, kelas B, kelas C itu per meter perseginya berapa, ya. Jadi kalau RAB kasar ini, ya, kita tinggal mengalihkan saja. Misalnya ini ada bangunan luasnya 100 meter persegi, ya. Kalau ini bangunan sederhana misalnya per meter perseginya itu ditetapkan 2 juta, berarti kira-kira, ya, ini RAB untuk membangun bangunan itu ya 2 juta kali 100 meter persegi, ya, yaitu berarti 200 juta rupiah. Nah, ini gambaran RAB kasar begitu, ya. Nah, RAB kasar ini dibutuhkan, ya, karena apa? Karena pada saat ini kita ingin mendapatkan gambaran yang cepat, ya, dari RAB suatu bangunan, sementara mungkin kita belum menyiapkan gambar perencanaannya secara detail, ya, atau dokumen perencanaannya secara detail, maka RAB kasar ini bisa dipakai untuk patokan. Nah, ini biasanya nanti kalau dalam suatu proses perencanaan, ya, kita tahu bahwa dalam suatu proses perencanaan itu biasanya proyek itu dibatasi oleh anggaran, ya, oleh anggaran. Nah, perencana ketika merancang suatu bangunan, ya, maka dia juga akan mempertimbangkan berapa anggaran yang tersedia. Nah, ini maka ini penghitungan RAB secara kasar ini akan sangat membantu, ya. Misalnya kalau saya mau merencanakan sebuah rumah, ya, kemudian oleh pemiliknya itu dia katakan bahwa anggaran yang ada itu maksimal adalah 200 juta misalnya, ya, maka kalau misalnya saya akan merancang sebuah bangunan, ya, saya akan batasi luas bangunan itu tidak boleh, ya, lebih dari 100 meter persegi. Itu kalau asumsinya harga per meter perseginya adalah 2 juta, ya. Maka kalau dia kemudian menyampaikan kebutuhan ruangnya, ya, ada ruang A, ruang B, ruang C, ya, kemudian saya rancang itu bangunan, ya, tetapi saya akan membatasi, ya, rancangan saya ini atau bangunan ini tidak lebih dari 100 meter persegi. Kenapa? Karena ada yang membatasi,
yaitu anggaran yang tersedia hanya 200 juta rupiah. Nah ini penting ya, jadi ini penting untuk proses perencanaan ya. Nah walau demikian tentu saja ini tidak akan bisa ya dijadikan dasar untuk melakukan kontrak ya. Jadi kalau untuk melakukan kontrak maka harus menggunakan RAB yang terperinci ya. Nah RAB yang terperinci itu RAB yang dihitung berdasarkan volume ya, volume tiap jenis pekerjaan ya. Jadi volume tiap jenis pekerjaan itu kemudian dikalikan dengan harga satuan tiap pekerjaan ya, dan kemudian nanti seluruhnya dikalikan dengan harga satuan ya, sehingga nanti diperoleh anggaran biaya total untuk seluruh ya, proyek tersebut. Nah, untuk membuat RAB secara rinci ini maka ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Apa saja? Tentu saja yang pertama gambar ya, gambar perencanaan yang sudah lengkap dengan detail-detailnya ya, seperti pada pertemuan kemarin saya sudah sampaikan ya, bahwa gambar itu sangat penting ya, untuk menghitung RAB. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi ya, spek ya, yang itu ada di dalam RKS ya, rencana kerja dan syarat-syarat ya, itu ya, jadi ada gambar, kemudian ada speknya ya, kemudian kita juga harus mempersiapkan daftar harga satuan ya, atau biasanya disebut dengan analisa ya, harga satuan ya. Analisa harga satuan itu nanti ya sebenarnya untuk menyusunnya ya, ini biasanya sudah disusun oleh Dinas Cipta Karya ya, untuk bangunan-bangunan gedung, atau juga Dinas Bina Marga untuk bangunan-bangunan jalan dan jembatan. Nah ini untuk menyusun ini dibutuhkan ya apa yang disebut dengan daftar upah atau daftar tenaga dan daftar harga bangunan. Nah daftar harga bangunan dari mana didapatinya? Biasanya mereka melakukan survei ya, survei ya, harga bangunan terkini ya, kemudian ditambah dengan daftar upah dan tenaga, kemudian nanti ada analisa. Nah di dalam analisa ini ya, itu ada kemudian metode kerja yang dipakai ya, untuk menyusun analisa harga satuan. Nah metode kerja ini didasarkan kepada ketentuan yang berlaku, yaitu Standar Nasional Indonesia ya, jadi ini untuk melihat indeks volume ya, dari analisa harga satuan itu ya. Nah jadi misalnya untuk pekerjaan galian tanah ya, untuk pekerjaan galian tanah itu membutuhkan misalnya 0,75 ya, hari orang kerja dari pekerja, kemudian mandornya 0,075 ya, hari orang kerja mandor ya. Nah ini angka ya 0,75, ada angka 0,075 itu didapat dari SNI. Makanya nanti kalau Anda lihat ya di dalam analisa harga satuan itu ada ya tertulis di sana pekerjaan A itu dasarnya adalah SNI nomor sekian 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 tahun sekian. Nah itu yang menjadi dasar untuk menghitung indeks volumenya. Nah kemudian dari analisa harga satuan kemudian ada gambar dan speknya ya, yang kemudian baru dihitung di situ volume ya, atau BQ, bill of quantity ya. Jadi volume dari masing-masing
item pekerjaan. Nah, jadi misalnya pekerjaan pembersihan lapangan, ya. Nah, pembersihan lapangan tentu harus dihitung luasnya, ya, lapangan yang akan, ya, dijadikan bangunan itu, ya. Jadi yang akan dibangun itu, ya, berapa luasnya. Nah, ini untuk menghitung luas dari pekerjaan pembersihan lapangan, ya. Begitu pula misalnya galian, ya, galian tanah, nanti pekerjaan tanah, ya, ini berarti perlu dihitung di situ, ya, volume dari galian tanah. Nah, saudara-saudara sekalian, mohon maaf nih, nah yang perlu diperhatikan, ya, ketika Anda menghitung volume, ya, volume setiap item pekerjaan itu, ya, maka Anda harus melihat gambar kerjanya, ya. Nah, Anda harus melihat gambar kerjanya, ya, kemudian Anda lihat juga detail, ya, detailnya, baru kemudian Anda hitung, ya, volumenya. Sebenarnya menghitung volume setiap pekerjaan itu tidak susah. Kenapa? Karena yang dipakai hanya rumus-rumus matematik yang sederhana, ya. Misalnya menghitung, ya, volume galian. Kalau galiannya kotak, ya paling, ya, kita akan menghitung, ya, panjang kali lebar kali kedalamannya. Nah, itu nanti akan didapat volume, ya, dari galian tanah, ya. Nah, hanya ini yang penting, ya, yang menurut saya penting itu adalah Anda harus mencermati, ya, satuan-satuan, ya. Yang pertama, satuan-satuan yang akan digunakan ini harus Anda sesuaikan dengan yang ada di analisa. Jadi kalau misalnya Anda menghitung galian tanah, ya, itu lihat di dalam analisa harga satuan itu satuannya apa, ya, meter kubik, meter persegi misalnya, ya, maka Anda harus menyesuaikan itu. Kalau di dalam analisa harga satuannya meter kubik, maka Anda harus cari isinya, ya, volumenya itu adalah isi, berarti meter kubik panjang, ya, kali lebar kali kedalaman dari galian tanah. Nah, kemudian yang berikutnya juga Anda harus cocokkan, ya, dengan ini, item itu harus Anda cocokkan, ya, dengan yang ada di dalam analisa, ya. Maksudnya apa? Maksudnya galian tanah itu nanti di dalam analisa harga satuan itu dibedakan dibedakan kedalamannya, ya. Jadi logikanya kalau kita menggali tanah itu, ya, sama-sama volumenya 10 meter kubik, ya. Kalau galinya cuma 1 meter, ya, kedalamannya 1 meter, jadi ini galian dari misalnya saluran, ya, saluran apa namanya, ini saluran pipa misalnya, ya. Jadi cukup menggali 1 meter, ya, kedalamannya atau bahkan 60 cm, ya, misalnya panjangnya adalah 10, maka volumenya tentu 10 meter 10 meter kubik. Nah, tentu ini akan berbeda kalau yang Anda gali itu sumur, ya, sumur, ya, itu sama-sama 10 meter kubik, berarti kalau sumur itu kedalamannya 10 meter, ya, sementara ukuran penampangnya adalah 1 meter, ya, maka volumenya adalah 10 meter kubik. Nah, ini tentu harga satuannya sangat berbeda. Kenapa? Nah, metode kerjanya nanti akan berbeda. Menggali 10 meter sama hanya menggali 1 meter. Oleh karena itu, di dalam analisa harga satuan itu nanti akan dibedakan. Galian tanah untuk kedalaman 1 meter itu per meter kubiknya berbeda dengan galian tanah untuk kedalaman 2 meter atau untuk kedalaman 3 meter atau bahkan 10 meter. Ya, kenapa? Ya karena metodenya berbeda, alat yang digunakan juga berbeda. Nah, oleh karena itu, maka ketika Anda menghitung
harga galian, Anda harus pisahkan. Ya, jangan Anda kemudian jumlahkan seluruh galian. Ya, padahal faktanya galian pekerjaan galian tanah itu berbeda-beda kedalamannya. Nah, ini yang sering keliru. Ya, berarti kalau begitu, kalau Anda nanti mau membuat ini galian, ya galian tanah, menghitung galian tanah, itu Anda harus uraikan, ya, atau pisah-pisahkan berdasarkan kedalamannya, ya, dan yang ini konsekuensinya adalah perbedaan harga satuan pada analisa harga satuan. Jadi misalnya, ya, ini galian, ya, galian 1 meter, kedalaman 1 meter maksudnya, ya. Kemudian ada galian yang 2 meter, ya. Kemudian ada galian 5 meter, ya. Ini volumenya harus kita pisahkan, jangan dijumlahkan secara keseluruhan, ya. Kalau ini misalnya 20 meter, ya, kubik, yang ini misalnya 30 meter kubik, yang ini 15 meter kubik. Nah, biarkan seperti ini, ya. Nanti ketika Anda masukkan di dalam ini Excel analisa harga satuan, ini nanti harganya akan berbeda, ya. Di analisa harga satuan itu akan berbeda-beda, ya. Jadi jangan dijumlahkan semuanya, ya, karena mungkin Anda melihat, oh, ini kan sama-sama galian tanah itu. Nah, itu jangan begitu, ya. Begitu pula jenis tanah, ya, mohon diperhatikan juga. Jenis tanah itu ada tanah biasa, ada tanah keras, ya. Itu juga harga satuannya berbeda. Oleh karena itu, kalau kebetulan pada ini pekerjaan galian itu, ya, pada bangunan ini ternyata ada perbedaan, ya. Di satu sisi ada yang tanahnya biasa, lunak, tapi di bagian sisi yang lain itu ada yang tanahnya keras, itu, ya, sama-sama galian tanah tapi Anda perlu bedakan, ya. Ini cara, ya, untuk menghitung nanti harga atau RAB secara rinci begitu. Nah, begitu pula nanti pada pekerjaan yang lainnya, ya. Nanti ada pekerjaan selanjutnya, ya, setelah pekerjaan tanah itu ada pekerjaan pondasi, ya. Pondasi nanti ada pekerjaan urugan tanah bawah pondasi, ya. Nah, itu Anda hitung, ya, panjang dari pondasi itu, kemudian nanti Anda lihat pada bagian detailnya, ya, detailnya pondasi. Nah, biasanya misalnya di sini, ini ada pasir uruk, ya. Pasir uruk ini tebalnya misalnya 10 cm, sementara ini lebarnya, ya, misalnya 80 cm, ya. Nah, maka kalau misalnya ini panjangnya adalah 100 meter, ya, berarti volumenya adalah 0,8. Ingat volumenya pakai meter, ya. 0,8 kali 0,1, ya. Jadi volume sama dengan 0,8 kali 0,1 kali 100 itu. Nah, berarti ini 0,08 kali 100 sama dengan 8 meter kubik. Nah, berarti ini volume dari urugan pasir bawah pondasi adalah 8 meter kubik. Nah, seperti itu. Nanti juga untuk pekerjaan ini pasangan batu kali. Nah, ini pasangan batu kali, Anda, ya, penampangnya pasangan pondasi batu kali itu penampangnya adalah trapesium. Jadi ingat, ya, rumus dari luas trapesium itu apa? Ya, yaitu sisi pendek ini, ya, ditambah dengan sisi panjangnya bagi 2, kemudian kali tingginya. Nah, kalau ini sisi pendeknya 30 cm, sisi panjangnya itu 70 cm, ya, tebalnya misalnya 80 cm, berarti, ya, luas penampangnya adalah 0,3 tambah 0,7 dibagi 2 dikali
ya 0,8 ya. Ini 1 dibagi 2 0,5 kali 0,8 ya. Jadi 0,5 kali 0,8. Nah, sehingga volumenya adalah 4 ya, 4 meter kubik. Nah, begitu ya. Itu contoh untuk menghitung volume dari pekerjaan pondasi batu kali. Baik, mungkin sementara untuk pertemuan kita ya kali ini ya, kita baru membahas tentang membuat ini perhitungan volume ya untuk pekerjaan ini ya, pekerjaan pondasi ya. Nanti untuk selanjutnya ya, untuk pekerjaan yang lain, ada pekerjaan dinding sampai nanti pekerjaan atap ya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.